Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber segalanya dalam hidup kita, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dipenuhi dengan kisah-kisah luar biasa tentang orang-orang biasa yang melakukan hal-hal yang luar biasa melalui iman mereka kepada Allah. Pagi ini kita akan merenungkan beberapa tokoh Alkitab yang menonjol bukan karena kesempurnaan mereka, tetapi karena respon iman mereka yang mendalam kepada panggilan dan janji Tuhan. Kisah hidup mereka menjadi pelajaran berharga dan sumber inspirasi bagi kita dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Pertama, Abraham, Bapak orang beriman. Kita baca dalam Roma pasal 4 ayat 18-21. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tempat yang belum ia ketahui. Meskipun di usia senja dan belum memiliki keturunan, Abraham percaya dan taat kepada janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Iman Abraham diuji ketika ia diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggal yang sangat ia kasihi. Ketaatannya yang tanpa ragu menunjukkan imannya yang teguh kepada Allah, yang sanggup membangkitkan orang mati. Pelajaran bagi kita, iman sejati seringkali berarti melangkah keluar dari zona nyaman kita, mempercayai janji Tuhan meskipun secara logika tampak mustahil, dan bersedia menyerahkan yang paling berharga dalam hidup kita kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Musa, pemimpin yang ragu bertumbuh menjadi pembebas. Kita dapat baca dalam Keluaran 3 dan yang keempat. Musa, seorang gembala sederhana dengan latar belakang yang rumit, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Awalnya, Musa merasa tidak mampu dan banyak alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Namun, melalui perjumpaannya dengan Allah di semak belukar yang menyala dan penyertaan Tuhan yang terus-menerus, Musa bertransformasi menjadi pemimpin yang berani dan setia. Ia memimpin bangsa Israel melalui berbagai tantangan dan mukjizat. Apa yang dapat kita pelajari? Tuhan seringkali memilih orang-orang yang merasa tidak layak atau tidak mampu. Keraguan kita tidak membatasi kuasa Tuhan jika kita bersedia taat dan mengandalkannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Daud, gembala, prajurit, dan raja yang hatinya menyentuh hati Allah. Dalam 1 Samuel 16 dan 2 Samuel 12. Daud, seorang gembala muda
dipilih Tuhan menjadi Raja Israel. Ia dikenal karena keberaniannya mengalahkan Goliat, keterampilan militernya, dan terutama hatinya yang tertuju kepada Allah. Meskipun Daud melakukan dosa besar, ia menunjukkan kerendahan hati dan penyesalannya yang mendalam di hadapan Tuhan. Pengampunan dan pemulihan yang ia terima menjadi bukti kasih karunia Allah yang besar. Pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mencari dan mengasihinya. Pengakuan dosa dan pertobatan adalah jalan menuju pemulihan dan pengampunan. Yang berikut, Maria, hamba Tuhan yang rendah hati. Dalam Lukas pertama ayat 26-38, Maria, seorang perawan muda dari Nazaret, dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Respon Maria terhadap panggilan yang luar biasa ini adalah kerendahan hati dan ketaatan. Dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketaatan Maria membuka jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia. Kepercayaannya yang sederhana namun mendalam menjadi teladan bagi kita semua. Apa yang dapat kita pelajari dari pribadi seorang Maria? Ketaatan yang rendah hati kepada kehendak Tuhan. Meskipun kita tidak sepenuhnya memahami rencananya, dapat membawa dampak yang kekal. Yang berikut, Petrus, murid yang impulsif, bertransformasi menjadi batu karang gereja. Dalam Matius 16 ayat 13-19 dan Kisah Para Rasul, Petrus adalah seorang murid yang penuh semangat, namun seringkali impulsif dan ragu-ragu. Ia menyangkal Yesus 3 kali sebelum penyaliban. Namun setelah kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus, Petrus diubahkan menjadi seorang rasul yang berani dan gigih dalam memberitakan kabar baik. Khotbahnya yang penuh kuasa membawa ribuan orang datang kepada Kristus. Pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kegagalan tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Dengan kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita dapat bertumbuh dan menjadi alat yang kuat di dalam tangannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah hidup para tokoh Alkitab ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang biasa dengan iman yang luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang sempurna, tetapi mereka adalah orang-orang yang memilih untuk percaya dan taat kepada Allah dalam segala keadaan. Mari kita belajar dari jejak iman mereka. Mari kita meneladani keberanian Abraham, ketaatan Musa, hati Daud yang mencari Tuhan, kerendahan hati Maria, dan transformasi Petrus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi raksasa-raksasa rohani di zaman kita, membawa dampak bagi kerajaan Allah melalui iman kita yang teguh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.
Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, terima kasih buat firman pagi hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan iman kami, memulihkan kasih dan pengharapan kami di dalam Engkau. Dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberikan kekuatan baru, kesembuhan, pemulihan, bahkan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di hari ini, kiranya anugerah, berkat dan kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.